Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, bertemu lagi di materi ekonomi kelas 11 SMA. Hari ini kita akan melanjutkan materi bab 6 yaitu APBN dan APBD part 3. Jadi pada pertemuan sebelumnya kita udah belajar mengenai konsep dari APBN dan juga mekanisme penyusunan APBN. Nah hari ini kita akan melanjutkan materi yaitu tentang APBD. Oke, jadi hari ini kita akan melanjutkan materi bab 6 ya, yaitu APBN dan APBD. Nah, hari ini kita akan belajar mengenai konsep dan mekanisme penyusunan APBD. Pada pertemuan sebelumnya, kita sudah belajar mengenai mekanisme penyusunan APBN ya. Dan pada video pembelajaran pertama, kita sudah belajar juga mengenai konsep dari APBN. Jadi, untuk kalian semua yang masih belum paham tentang konsep dari APBN atau tentang mekanisme penyusunan APBN, boleh langsung menuju ke video pembelajaran 1 dan video pembelajaran 2. Nah, hari ini apa aja sih yang akan kita pelajari mengenai konsep dan mekanisme penyusunan APBD ini? Nah, yang pertama kita akan belajar mengenai pengertian dari APBD, kemudian yang kedua fungsi dan tujuan APBD, selanjutnya kita juga akan belajar mengenai sumber-sumber penerimaan daerah, yang keempat kita juga akan belajar mengenai jenis-jenis pengeluaran daerah, kemudian kita juga akan belajar mengenai mekanisme penyusunan APBD, dan yang terakhir kita juga akan belajar mengenai pengaruh APBD terhadap perekonomian. Jadi hari ini kita akan melanjutkan materi yang ketiga yaitu konsep dan mekanisme penyusunan APBD. Oke, di sini yang pertama ada pengertian dari APBD. Nah, sebelum masuk ke pengertian, kita harus tahu dulu nih singkatan dari apa sih APBD itu. Jadi APBD itu merupakan singkatan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ya. APBD. Perhatikan kata kuncinya di sini ada pendapatan dan juga belanja daerah ya. Pendapatan itu merupakan suatu penerimaan dan kalau belanja itu merupakan suatu pengeluaran. Jadi APBD itu nanti mencakup segala sesuatu tentang penerimaan dan pengeluaran daerah ya. Kalau menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, APBD adalah rencana keuangan pemerintahan daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD ya. Nah, APBD ini terdiri dari anggaran pendapatan, belanja, dan anggaran pembiayaan. Nah, perhatikan di sini ya. Kalau APBD itu kan anggaran daerah ya. Jadi di sini yang melaksanakan itu adalah pemerintahan daerah. Siapa sih pemerintahan daerah itu? Bisa gubernur, bupati, atau wali kota. Nah, di sini yang menyetujui APBD itu adalah DPRD. Sekarang kita ingat-ingat lagi, minggu lalu kan kita udah belajar tentang APBN. Kalau APBN itu kan anggaran pendapatan dan belanja negara. Nah, karena negara di sini kan berarti yang menjalankan adalah pemerintah pusat, yaitu presiden. Kalau APBN yang menyetujui siapa? DPR. Jadi dibedakan di sini ya. Jangan sampai tertukar ya. Kalau APBN yang melaksanakan presiden, yang menyetujui itu DPR. Kalau APBD yang melaksanakan itu adalah pemerintahan daerah dan yang menyetujui DPRD. Jadi di sini secara umum APBD itu adalah rencana keuangan pemerintahan daerah baik itu provinsi, kota, atau kabupaten yang disetujui oleh DPRD yang berisi tentang daftar pendapatan dan pengeluaran suatu daerah dalam satu periode, biasanya 1 tahun. Sampai sini jelas ya? Nah, selanjutnya tujuan dari APBD. Oke, jadi sebetulnya tujuan dari APBD ini tidak jauh berbeda dengan APBN ya. Tujuannya itu hampir sama. Yang membedakan itu hanya ruang lingkupnya saja. Kalau diingat-ingat ya, minggu lalu kan kita udah belajar tentang APBN. Kalau tujuan dari APBN itu ruang lingkupnya karena suatu negara, jadi ruang lingkupnya lebih luas ya, satu negara. Nah, kalau APBD, ruang lingkupnya itu lebih kecil, hanya terbatas pada suatu daerah saja. Nah, APBD ini disusun sebagai pedoman rencana kerja pemerintah daerah
yang berisi penerimaan dan pengeluaran daerah dalam waktu 1 tahun anggaran untuk meningkatkan kemakmuran masyarakat. Jadi di sini, dengan adanya APBD, maka tingkat penyelewengan, pemborosan, dan kesalahan dalam penggunaan dana daerah itu bisa dicegah ya. Perhatikan di sini, jadi ruang lingkupnya itu hanya satu daerah saja. Nah, di sini ada beberapa tujuan lain nih dari APBD. Yang pertama yaitu meningkatkan transparansi dan pertanggungjawaban pemerintah kepada DPR dan masyarakat luas. Selanjutnya, meningkatkan koordinasi antar bagian dalam lingkungan pemerintah. Yang ketiga, membantu pemerintah mencapai tujuan fiskal. Selanjutnya, memungkinkan pemerintah memenuhi prioritas belanja. Nah, jadi nggak jauh berbeda, begitu pula dengan fungsi APBD ya. Fungsi dari APBD ini juga tidak jauh berbeda, bahkan hampir sama ya dengan fungsi dari APBN. Yang membedakan hanya ruang lingkupnya saja. Kalau APBD itu ruang lingkupnya daerah, kalau APBN ruang lingkupnya satu negara. Nah, fungsi APBD ini ada beberapa macam. Fungsi alokasi, fungsi distribusi, fungsi stabilisasi, fungsi otoritas, fungsi perencanaan, dan fungsi regulasi atau pengawasan. Sama kan kayak fungsi dari APBN, di sini yang membedakan hanya ruang lingkupnya saja ya. Yang pertama ada fungsi alokasi. Kalau fungsi alokasi itu merupakan fungsi yang bertujuan untuk membagi proporsi anggaran dalam melakukan pengalokasian pembangunan dan pemerataan. Jadi di sini dana yang masuk, anggaran yang masuk di daerah itu akan dialokasikan ke sektor apa aja. Mungkin ada pendidikan, ekonomi, sosial, seperti itu ya. Kemudian ada fungsi distribusi. Kalau fungsi distribusi itu adalah fungsi yang bertujuan untuk penyaluran dana kepada masyarakat berdasarkan alokasi yang sudah ditetapkan. Jadi cara penyaluran dananya seperti apa? Ini kan alokasinya untuk apa? Nah, fungsi distribusi itu cara menyalurkannya, pendistribusiannya seperti apa? Kemudian ada fungsi stabilisasi. Kalau fungsi stabilisasi itu merupakan fungsi yang bertujuan untuk menjaga kestabilan ekonomi guna mencegah inflasi. Selanjutnya, yang keempat ada fungsi otoritas. Kalau fungsi otoritas itu adalah sebagai dasar atau pedoman pelaksanaan pendapatan dan belanja dalam setiap tahunnya ya. Kemudian ada fungsi perencanaan. Kalau fungsi perencanaan itu berfungsi untuk mengalokasikan sumber daya sesuai dengan apa yang sudah direncanakan setiap tahunnya. Kemudian yang terakhir ada fungsi regulasi atau pengawasan, adalah fungsi untuk mengawasi pelaksanaan APBD dan juga sebagai tolak ukur keberhasilan pelaksanaan APBD. Apakah APBD itu sudah dilaksanakan dengan baik atau belum? Itu fungsi pengawasan. Ya, selanjutnya di sini kita akan belajar mengenai sumber pendapatan daerah. Jadi, sumber pendapatan daerah ini terbagi menjadi 3 macam ya. Yang pertama ada pendapatan asli daerah atau yang disingkat PAD, kemudian ada dana perimbangan, dan yang ketiga ada penerimaan lain yang sah. Yang pertama, di sini ada pendapatan asli daerah atau PAD. Itu merupakan suatu sumber pendapatan yang berasal dari daerah itu sendiri, ya. Jadi benar-benar asli dari daerah itu. Di sini contohnya itu ada pajak daerah ya. Pajak daerah ini bisa berupa pajak kendaraan bermotor, pajak hiburan ya, konser, kemudian ada pajak reklame, yaitu pajak biasanya berupa baliho ya yang ada di pinggir-pinggir jalan, papan besar yang ada di pinggir-pinggir jalan itu pajak reklame. Kemudian yang kedua ada retribusi daerah, contohnya itu retribusi parkir, kebersihan, atau retribusi pasar. Selanjutnya ada hasil badan usaha milik daerah atau BUMD dan pengelolaan kekayaan daerah. Nah, di sini hasil dari badan usaha milik daerah itu contohnya adalah biasanya berupa Bank Pembangunan Daerah ya atau BPD. Kalau Jawa Barat itu punya Bank BJB ya, Bank Jawa Barat. Itu nanti labanya itu masuk ke pendapatan daerah ya. Bisa juga yang lain itu ada bus kota ya. Kalau di Jakarta ada Transjakarta, itu merupakan salah satu sumber pendapatan daerah. Nah, kalau pengelolaan kekayaan daerah itu biasanya bentuknya bisa pengelolaan
tempat wisata ya. Contohnya itu tempat wisata. Jadi kalau suatu daerah itu mampu mengelola tempat wisatanya dengan baik, maka di sini bisa menambah semakin banyak pendapatan daerah yang masuk itu semakin banyak. Jadi pendapatan daerahnya akan semakin meningkat. Kemudian yang kedua ada dana perimbangan. Nah, kalau dana perimbangan itu merupakan dana hasil transfer dari APBN ke APBD. Jadi dana yang ditransfer oleh pemerintah pusat atau presiden ke pemerintah daerah ya. Ini biasanya berupa dana bagi hasil. Contohnya itu ada bagi hasil pajak, ada PPH atau PBB. Jadi ada sebagian hasil pajak yang dialokasikan oleh pemerintah untuk daerah. Jadi hasil dari PPH atau pajak penghasilan itu berapa persen untuk pemerintah pusat, berapa persen untuk pemerintah daerah. Ada juga di sini dana bagi hasil bukan pajak ya. Kalau bukan pajak itu biasanya adalah sumber daya alam. Jadi misalnya di sini di Kalimantan kan penghasil batu bara ya. Nah, di sini biasanya 20% hasil dari sumber daya alam batu bara yang ada di Kalimantan itu masuk ke pemerintah. Nah, 80%-nya itu masuk ke sumber pendapatan daerah Kalimantan itu sendiri. Kemudian yang ketiga ada dana alokasi umum atau DAU dan ada dana alokasi khusus atau DAK. Itu biasanya berupa dana pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan perikanan yang ditransfer oleh pemerintah ke daerah. Kemudian yang ketiga di sini ada penerimaan lain yang sah. Yang pertama itu ada pinjaman daerah. Jadi ini sifatnya pinjaman ya, jadi harus mengembalikan. Bisa pinjaman dari satu daerah ke daerah lain. Kemudian ada hibah. Nah, kalau hibah itu sifatnya sukarela. Jadi suatu pemberian ya, pemberian secara sukarela. Jadi tidak harus mengembalikan. Ini bisa pemberian dari pihak pemerintah atau pihak swasta, baik dalam negeri maupun luar negeri. Kemudian ada dana darurat. Jadi kalau dana darurat itu merupakan dana yang diberikan pemerintah ketika terjadi keadaan darurat. Oke, jadi tadi kita udah belajar tentang sumber pendapatan daerah. Sekarang kita lanjut ke jenis pengeluaran daerah. Jadi di sini ada dua macam ya. Yang pertama ada belanja langsung dan ada belanja tidak langsung. Jadi pengeluaran langsung dan pengeluaran tidak langsung. Kalau belanja langsung itu merupakan suatu belanja atau pengeluaran yang memiliki kaitan langsung dengan program kerja dan kegiatan di daerah. Contohnya di sini yang pertama ada belanja pegawai, ya ini biasanya untuk upah pegawai kontrak atau pegawai non PNS, kemudian untuk pelatihan, kursus pegawai. Selanjutnya ada belanja barang dan jasa, ini biasanya berupa perjalanan dinas ya, pembiayaan untuk perjalanan dinas, seragam PNS. Kemudian yang ketiga ada belanja modal, biasanya berupa pembiayaan untuk infrastruktur daerah. Kemudian kalau belanja tidak langsung itu merupakan belanja yang tidak memiliki kaitan langsung dengan program kerja dan kegiatan. Contohnya yang pertama ada belanja pegawai, itu biasanya berupa gaji PNS ya. Selanjutnya ada belanja bunga, itu untuk pembayaran hutang bunga. Kemudian ada belanja subsidi, itu biasanya untuk pembiayaan subsidi terhadap barang-barang agar harganya itu lebih terjangkau di masyarakat. Selanjutnya ada belanja hibah, itu merupakan anggaran transfer sosial ke daerah lain ya. Selanjutnya ada belanja sosial. Kalau belanja sosial itu bentuknya biasanya untuk bantuan ya, bantuan untuk resiko sosial ketika terjadi resiko sosial, bencana alam atau sebagainya. Kemudian ada belanja bagi hasil, yaitu suatu pengeluaran bagi hasil dari daerah ke pusat ya. Jadi ini suatu pengeluaran yang berupa bagi hasil dari daerah ke pemerintah pusat. Selanjutnya ada bantuan keuangan. Biasanya ini untuk partai politik yang ada di daerah itu ya. Jadi misal untuk partai politik yang memiliki jabatan pada daerah tersebut. Oke, selanjutnya kita akan belajar tentang mekanisme penyusunan APBD ya. Cara penyusunan APBD, anggaran pendapatan dan belanja daerah. Nah, jadi sebetulnya ya di sini penyusunan APBD dan APBN itu langkah-langkahnya sebenarnya sama aja ya. Yang membedakan itu hanya sedikit, hanya pelakunya aja. Nah, gimana sih cara penyusunan APBD ini? Oke, kita langsung aja ya. Jadi di sini yang pertama pemerintah daerah ya, baik itu gubernur, wali kota atau bupati itu menyusun RAPBD dalam bentuk nota keuangan.
Jadi menyusun rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah dalam bentuk nota keuangan. Kemudian setelah disusun, RAPBD ini diajukan ke DPRD ya. Nah, ketika sudah diajukan ke DPRD, RAPBD yang sudah dibuat ini disidangkan bersama dengan pemerintah daerah ya, baik ini gubernur, wali kota, atau bupati. Nah, setelah disidangkan, hasilnya bagaimana? Apakah RAPBD ini ditolak atau diterima? Nah, ketika ditolak, maka APBD yang digunakan, yang dijalankan adalah APBD tahun lalu. Sedangkan jika RAPBD ini diterima, maka APBD ini akan berubah menjadi peraturan daerah ya. APBD ini akan berubah menjadi peraturan daerah, kemudian dikembalikan lagi ke pemerintah daerah untuk dilaksanakan ya. Jadi dilaksanakan dalam bentuk peraturan daerah. Nah, perlu diperhatikan di sini ya. Kalau APBD, pemerintah daerahnya itu gubernur, wali kota, atau bupati ya. Jadi yang menyusun RAPBD itu pemerintah daerah, gubernur, wali kota, atau bupati. Sedangkan di sini yang menyetujui itu DPRD ya. Nah, sedangkan minggu lalu kan kita udah belajar cara menyusun APBN. Kalau APBN di sini pemerintah pusat ya yang membuat, yang menyusun itu pemerintah pusat atau presiden. Sedangkan yang menyetujui itu adalah DPR. Jadi jangan sampai tertukar ya di sini, perhatikan ya. Jadi ada beberapa pihak yang terlibat dalam penyusunan APBN dan APBD. Kalau APBD ya, di sini pihaknya itu adalah pemerintah daerah, baik gubernur, wali kota, atau bupati, dan juga DPRD ya. Sedangkan pihak yang terlibat dalam penyusunan APBN itu adalah pemerintah pusat atau presiden dan juga DPR. Jadi yang menyusun itu presiden, yang menyetujui DPR. Itu kalau APBN. Kalau APBD, yang menyusun atau yang membuat adalah pemerintah daerah, gubernur, wali kota, atau bupati. Sedangkan yang menyetujui adalah DPRD. Jadi jangan sampai tertukar ya. Nah, selanjutnya bagaimana sih pengaruh APBD itu terhadap perekonomian? Jadi ada beberapa pengaruh APBD terhadap perekonomian di Indonesia. Di sini yang pertama yaitu untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat. Selanjutnya yang kedua untuk menjaga kestabilan ekonomi daerah. Yang ketiga, mendorong investasi masyarakat sehingga dapat mengembangkan industri-industri di daerah tersebut. Selanjutnya yang keempat, memperluas lapangan kerja, dan yang kelima, memperlancar distribusi pendapatan. Oke, jadi baru saja kita udah belajar mengenai konsep dari APBD ya. Dimulai dari pengertian APBD, fungsi, tujuan, cara menyusun APBD, hingga pengaruh APBD terhadap perekonomian di Indonesia. Nah, untuk materi mengenai APBN dan cara penyusunan APBN sudah ada di video pembelajaran APBN dan APBD part 1 dan part 2 ya. Nah, oke. Sekian pertemuan kita untuk hari ini. Jangan lupa like dan share video ini jika bermanfaat untuk kamu dan juga subscribe channel ini ya, karena setiap minggunya akan selalu ada materi baru. Terima kasih, sampai jumpa di pertemuan selanjutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.